Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan membahas materi matematika, yaitu tentang limit trigonometri tak hingga. Nah, materi ini adalah materi matematika kelas 12 SMA, tepatnya di matematika peminatan. Nah, sebelum adik-adik membahas atau mempelajari limit trigonometri tak hingga, kakak saranin udah paham terlebih dahulu tentang limit trigonometri yang biasa, yang bukan tak hingga ya. Jadi coba baca dulu atau lihat video kakak dulu yang sebelumnya yang membahas tentang limit trigonometri ya. Jadi jangan sampai baca ini atau nonton video ini tapi belum nonton video sebelumnya. Kenapa? Takutnya nanti nggak nyambung ketika kita coba bahas soal-soal limit trigonometri tak hingganya. Oke. Nah, di sini udah ada beberapa trik cepat yang kakak siapkan ya. Ini sangat membantu nanti adik-adik ketika mencoba menjawab soal dari gurunya di kelas ya atau di rumah. Nah, jadi di sini ada beberapa trik cepat. Yang pertama itu apa? Ini limit sinus AX untuk X mendekati tak hingga, itu jawabannya nggak punya limit, ya kan? Nah, kemudian limit cos AX untuk X menuju tak hingga, itu juga nggak punya. Kemudian di sini juga nggak punya, ya seperti ini. Kalau limitnya sin AX per sin BX, kemudian cos AX per cos BX, itu juga nggak punya limit, ya. Nah, kemudian tan AX per tan BX itu juga nggak punya limit. Kemudian cos A per X itu limitnya 1. Ya. Jadi berapapun nilai A-nya di sini, itu akan 1. Ya. Kemudian yang G, nah limit sin AX per BX sama dengan 0. Nah, ini hati-hati. Ya. Saat adik-adik nanti membaca atau melihat video kakak tentang limit trigonometri yang biasa, yang bukan tak hingga, itu kan limit X mendekati 0, ya. Sin AX per BX itu kan jawabannya adalah A per B ya. Jadi kalau misal gini, limit X dekat tak 0 sin 3X per 2X. Maka itu jawaban limitnya adalah 3 per 2. Nah, ini kan mirip ya. Ini kan mirip dengan limit trigonometri tak hingganya. Nah, tapi jangan sampai kepake pula atau ketukar pula cara menjawabnya. Jangan sampai nanti kalau ada soal seperti ini, limit X dekat tak hingga sin 2X, misal gitu ya, per 3X. Maka adik-adik jawab langsung 2 per 3. Ini salah, ya. Ini salah. Oke? Jadi ini salah. Nah, yang benar adalah adik-adik harus jawabnya apa? Jawabnya adalah 0, ya. Jawabannya itu adalah 0, bukan 2 per 3, seperti contoh yang Kak buat, ya. Nah, jadi hati-hati saat mengerjakan soal limit trigonometri tak hingga, ya. Jangan sampai ketukar dengan limit trigonometri yang biasa, ya. Atau yang bukan tak hingga. Nah, kemudian yang H juga seperti ini, ya. 0 juga jawabannya. Kemudian yang I, ya, ini dia bentuknya pecahan. Nah, ini yang bentuknya bisa langsung A per B, seperti limit trigonometri yang biasa. Tapi lihat, ada beda. Dia bentuknya pecahan, seperti ini. Ya, maka jawabannya A per B. Nah, kemudian yang tan, nah ini juga bentuknya pecahan. Maka jawabannya A per B. Yang ini juga bentuknya pecahan, maka jawabannya A per B. Jadi, Kak sarannya adik-adik coba nanti cocokin soalnya dengan rumus cepat yang Kakak kasih ini. Ya, jadi jangan misalkan bentuknya nggak cocok tapi dipakai rumus cepat yang nggak bisa gitu ya. Nah, jadi cocokkan terlebih dahulu. Kemudian yang L ya, ini tan, ini juga berbentuk pecahan, maka jawabannya A per B. Ya, kemudian yang M ini juga berbentuk pecahan, maka jawabannya A per B. Kemudian yang N ini juga berbentuk pecahan, jawabannya A per B. Nah, ini beberapa trik cepat yang kakak buat ya. Nah, jadi supaya lebih jelas, kita coba aja ke contoh soal langsung ya, bagaimana menerapkan trik cepatnya ke dalam soal ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, sekarang kita di contoh soal yang pertama. Nah, di sini udah ada beberapa contoh soal yang kakak siapkan. Nah, kemudian di sini supaya tidak lupa kakak sisipkan kembali trik cepatnya atau rumus cepatnya ya, supaya kita bisa melihat trik cepatnya langsung. Nah, di soal yang A, di sini kan limit X dekat tak hingga ya, limit X dekat tak hingga sin 4X. Nah, ini sesuai dengan rumus cepat yang pertama. Ini dia ya, yaitu sin AX. Nah, di sini sin 4X, di mana A-nya itu adalah 4. Nah, sesuai dengan teorinya, berarti ini tidak punya limit. Kita silang aja ya. Nah, artinya ini tidak punya limit, sesuai dengan trik cepat yang pertama. Kemudian yang B, limit X dekat tak hingga cos 2 per 3X. Nah, ini mirip yang kedua. Ya, yang kedua. Oke ya, ini ya. Nah, ini juga tidak punya limit. Kita silang aja ya, artinya nggak punya limit. Kemudian yang C, sin limit X dekat tak hingga sin 5X per sin 6X. Ini teori yang ketiga atau yang kecil. Nah, ini juga tidak punya limit ya. Jadi bentuknya kalau menyerupai trik cepat ini, maka dipastikan dia tidak punya limit kalau dia memang tidak punya limit gitu ya. Kemudian yang D,
limit X dekat tak hingga cos 9X per cos 2X. Nah, ini mirip yang ini ya, yang D. Nah, ini juga nggak punya limit ya. Kemudian yang E, limit X tan 7X per tan 6X. Nah, ini juga menyerupai yang ini ya teorinya. Berarti ini juga tidak ada limitnya. Oke. Kemudian yang F, limit X dekat tak hingga cos 7 per X ya, cos 7 per X. Nah, ini mirip yang ini. Nah, berapa jawabannya? 1 ya. Jadi, berapapun nilai yang di sini, mau 7, mau 8, 9, 100, atau 1000, maka jawabannya akan selalu 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang G, limit sin AX per BX ya. Nah, ini dia. Limit sin 8X per 2X. Maka dia ini teorinya. Maka jawabannya itu 0 ya. Jadi berapapun nilai di sini itu akan selalu 0 ya. Kemudian yang H itu sesuai dengan teori ini, cos 5X per 6X, maka jawabannya juga 0. Sekali lagi, berapapun nilai di sini ya, mau 5, mau 6, mau 10 itu akan tetap 0. Kemudian yang I, nah limit sin 10 per X dibagi dengan 2 per X. Nah, ini sesuai dengan teori ini. Jawabannya apa? A per B. Nah, di mana soal kita ini A-nya adalah 10 ya, B-nya itu adalah 2. Berarti jawabannya adalah 10 per 2 sama dengan 5. Oke. Kemudian yang J ya, limit tan 9 per X dibagi dengan 2 per X. Ini sesuai dengan yang ini ya. A per B lagi. Berarti ini 9 per 2. Oke, bisa ya dipahami. Nah, kemudian limit X tak hingga sin 3 per X dibagi dengan tan 5 per X. Nah, ini juga sesuai dengan teori ini ya, teori cepatnya. Berarti jawabannya adalah 3 per 5. Kemudian yang ke L ya, limit tan 4 per X dibagi sinus 5 per X. Nah, ini jawabannya juga sesuai dengan teori ini. A per B ya, berarti 4 per 5. Oke. Nah, kemudian yang N, ya, limit sin 12 per X dibagi dengan sinus 4 per X. Maka jawabannya adalah A per B, yaitu 12 per 4 ya. 12 per 4 itu berapa? 12 per 4 itu 3 ya. Kemudian yang terakhir, limit tan 7 per X dibagi dengan tan 2 per X. Nah, ini juga A per B jawabannya ya, yang ini. Nah, berarti ini jawabannya 7 per 2. Nah, oke. Bisa dipahami? Nah, ini adalah bagaimana kita mencoba menerapkan trik cepatnya untuk beberapa soal yang langsung bisa dipakai trik cepatnya. Nah, pada contoh kedua, kita akan coba bahas dengan yang tidak bisa langsung dengan trik cepatnya, tapi tetap bisa dipakai trik cepatnya ya. Sekali lagi, ini contoh pertama kita bahas dengan trik cepat. Contoh kedua, kita akan bahas dengan trik cepat juga, tapi dia tidak bisa langsung. Harus diubah dulu, baru bisa dipakai trik cepatnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke contoh yang kedua. Oke, sekarang kita di contoh soal yang kedua. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pada contoh soal yang kedua ini sedikit berbeda dengan contoh soal yang pertama. Nah, pada contoh soal yang kedua, kita nggak bisa langsung terapkan trik cepatnya, tapi kita ubah dulu bentuknya, sehingga nanti kita bisa menemukan bentuk trik cepat dan kita terapkan trik cepatnya. Nah, sekarang kita coba aja langsung menjawab soal yang bagian A-nya. Nah, soal ini tertulis limit X dikali sinus 5 per X untuk X mendekati tak hingga, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini ya. Jadi sinus 5 per X ya, dibagi dengan 1 per X. Nah, jadi kan ini bentuknya udah menyerupai bentuk trik cepat. Nah, kenapa ini bisa dibuat seperti ini? Nah, ini kakak bikin silih-silihnya sedikit. Jadi sinus 5 per X dibagi dengan 1 per X. Kalau kita ingat lagi bagaimana konsep pembagian pecahan, saat kita mencoba membagi pecahan, ya, pembaginya itu akan dibalik ya, dibalik. Nah, kemudian tanda pernya ini akan berubah jadi tanda kali. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini kan, 5 per X ya, dikali X per 1. Kenapa? Karena ini kan 1 per X. Nah, ini kalau kita kalikan, X per 1 ini kan tetap X ya. Sehingga kita bisa tulis X dikali sinus 5 per X. Nah, dia akan balik lagi ke bentuk awalnya. Ini kan bentuk awal dari soal kan, yaitu X dikali sinus 5 per X. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah melakukan manipulasi aljabar supaya bisa menyerupai bentuk trik cepatnya. Nah, agar kita bisa terapkan trik cepatnya ya. Jadi kalau dia belum menyerupai bentuk trik cepatnya, ya kita coba ubah sehingga kita bisa buat menjadi bentuk trik cepat. Nah, sekarang kita coba balik ke soal kita. Nah, ini kan udah
sama dengan trik cepat yang kita bahas di awal tadi. Kalau ada lupa nih kakak ingatin ya, limit X dekat tak hingga sinus A per X dibagi dengan B per X, itu jawabannya apa? Jawabannya adalah A per B ya. Angka di sini dibagi dengan angka di sini. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah 5 ya, angka di sini yaitu 5 dibagi dengan angka di sini yaitu 1. Berarti 5 per 1, 5. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah 5. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita coba lanjut lagi ke contoh bagian B-nya. Oke, sekarang kita di soal yang ke B atau soal yang kedua dari contoh 2 nih. Nah, di sini limit X dekat hingga tan kuadrat 4 per X dibagi dengan 3 per 2X kuadrat. Nah, ini kita nggak bisa langsung juga pakai trik cepatnya ya. Jadi kita harus ubah dulu biar bisa menyerupai bentuk trik cepat, lalu kita bisa terapkan trik cepatnya. Nah, caranya gimana? Caranya gini ya, limit X dekat hingga, ini kan kuadrat ya. Kuadrat itu artinya kan 2 kali. Nah, jadi ini kita bisa buat tan 4 per X kali tan 4 per X gitu ya. Ingat ya, kalau kuadrat itu artinya 2 kali. Nah, kemudian coba amati bagian bawahnya juga. Ini juga ada kuadrat. Itu kan artinya 2 kali juga. Sehingga kita bisa pasang-pasangkan ya, seperti ini. Menjadi 3 per 2 ya, X. Oke. Di sini per 1 per X ya. Kenapa? Coba kita kalikan nih ya. 3 dikali 1 itu kan 3. Balik lagi ini ya. 2X dikali dengan X. Balik lagi ini kan. 2X kuadrat. Nah, jadi kita pecah dia sehingga dia menjadi berpasang-pasangan. Oke. Nah, sekarang kita mau coba terapkan trik cepatnya. Ini udah bisa dipakai trik cepatnya karena udah menyerupai bentuk trik cepat. Sehingga jawabannya adalah 4 per, ini kan 3 per 2 ya. 3 per 2 kali, ini 4 per, ini kan 1 ya. 4 per 1 langsung aja ya. Nah, jadi 4 kali 4, 16 per 3 per 2 kali 1, itu 3 per 2. Nah, ingat ya, bagaimana cara membagi pecahan, itu kan dibalik ya. Berarti 16 dikali 2 per 3. Ingat, sekali lagi, teori pembagian pecahan itu pembaginya dibalik. Nah, sehingga 16 kali 2 itu 32 per 3. Jadi, jawaban pada soal yang ke B ini adalah 32 per 3. Jadi, kita ubah dulu bentuknya supaya menyerupai bentuk trik cepat, lalu kita terapkan trik cepatnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ke C-nya. Oke, sekarang kita di soal yang ke C. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Nih, limit X dekat hingga 5X kuadrat dikali sinus 3 per 2X kuadrat. Nah, soal ini kita belum bisa langsung jawab ya dengan trik cepat, tapi kita ubah dulu. Nah, gimana cara ngubahnya? Gini ya, kita coba ubah dulu bentuknya. Ya, ini kan bisa kakak tuliskan menjadi seperti ini. Ya, per 1 per 5X kuadrat. Nah, ini udah menyerupai bentuk trik cepat. Kenapa bisa diubah seperti ini? Tadi di soal bagian A, ya 2A kakak udah coba jelasin ya. Tapi ini kakak ulangi lagi penjelasannya. Jadi, sinus 3 per 2X kuadrat dibagi 1 per 5X kuadrat. Ini bisa diubah menjadi gini. Sinus 3 per 2X kuadrat dikali 5X kuadrat per 1. Kenapa? Ingat pembagian pecahan. Ya, setiap kita membagi pecahan, itu dia pembaginya ini akan dibalik. Nah, di sini kan 1 per 5X kuadrat. Kalau dibalik menjadi 5X kuadrat per 1. Nah, kalau per 1 ini kan nggak ada artinya. Sehingga ini bisa ditulis menjadi 5X kuadrat dikali sinus 3 per 2X kuadrat. Nah, dia balik ke bentuk awal lagi. Ya. Jadi kita lakukan manipulasi aljabar biar bisa menyerupai bentuk trik cepat agar bisa diterapkan trik cepatnya. Nah, sekarang kita balik ke soal kita. Jadi ini kan udah sama ya bentuk trik cepatnya. Walaupun di trik cepat mungkin adik-adik lihat ya. Ini Kak tuliskan kembali trik cepatnya. Sinus A per X per B per X. Nah, ini kan jawabannya A per B ya. Nah, di sini kan nggak kuadrat. Di sini kan nggak kuadrat. Nah, sama aja. Ya, walaupun di sini kuadrat, itu sama aja ketika kita nggak kuadrat seperti ini. Sama aja dia. Jadi ini bisa diabaikan. Sehingga kita bisa jawab, jawabannya itu adalah 3 per 2 dibagi dengan ini 1 per 5. Nah, jadi 3 per 2
dikali 5 per 1. Ingat ya, pembagian pecahan lagi, dibalik ya. Berarti 15 ya, 3 kali 5 per 2 kali 1, 2. Jadi jawabannya adalah 15 per 2. Oke, bisa dipahami? Nah, kita coba lanjut lagi ke bagian D-nya. Oke, sekarang kita di soal bagian D ya, atau soal yang terakhir pada video kita kali ini. Nah, gimana cara menjawab soal ini? Pada soal yang terakhir ini kakak mau coba dengan cara yang beda ya. Tujuannya adalah supaya memberikan banyak variasi cara menjawab soal limit trigonometri tak hingga. Nah, langsung aja kita coba jawab soalnya. Nah, jadi sekali lagi ya, metode ini bisa dipakai juga untuk soal nomor bagian A, B, dan C ya. Jadi bukan hanya untuk bagian D ini aja ya. Jadi triknya gini, misal ya 1/X itu adalah Y. Nah, kenapa ada 1/X? Coba adik-adik amati di sini. Ini kan X pangkat minus 2. Ini kan X pangkat minus 1. Ini juga X pangkat minus 1. Nah, jadi variabelnya itu Kak misalin ya. Nah, munculnya 1/X itu coba adik-adik ingat lagi bagaimana cara mengubah bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi kan waktu kelas 10 ya belajar bilangan berpangkat atau kelas 9 SMP ya, itu kan ada belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi A pangkat minus N ya kan, itu kan bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N ya kan. Ini konsep perpangkatan, gimana cara ngubah pangkat negatif menjadi pangkat positif ya kan. Nah, jadi X pangkat minus 1 itu bisa dibuat menjadi 1 per X pangkat 1. Sehingga kita bisa tulis jadi 1 per X aja ya. Nah, jadi dari X pangkat minus 2 dan X pangkat minus 1 itu Kak pilih misalnya X pangkat minus 1. Sebenarnya untuk X pangkat minus 2 juga nggak apa-apa ya, bisa-bisa aja. Jadi pilih salah satu aja. Nah, maka Kakak bisa tulis Y-nya itu akan dekati 0. Nah, kenapa? Logikanya gini ya. Saat X-nya itu mendekati tak hingga, ini kan X-nya dekati tak hingga ya. Oke, ini kan X-nya dekati tak hingga. Nah, maka nilai Y-nya itu akan dekati 0. Kenapa? Karena 1 dibagi yang besar, sangat besar, itu pasti nanti hasilnya itu dekati 0. Ya, logikanya gini. Ya kan? Misal 1 per 1, itu kan 1. 1 per 10, itu 0,1. 1 per 100, 0,01. Nah, coba kita perbesar terus nilai X-nya. Ini kan nilai X ya. Ini nilai X nih. Perbesar terus nilai X-nya. Misalkan 1 per 1000. Itu kan 0,001. Nah, kalau kita lihat nilai Y-nya. Ini kan nilai Y ya. Ini nilai Y ini. Nah, nilai Y-nya itu mengalami atau menuju suatu nilai. Nah, kalau kita lihat, ini menuju nilai berapa? Menuju nilai 0 ya. Dia menuju nilai 0. Nah, makanya di sini Kak tulis 1 per X sama dengan Y. Maka Y mendekati 0. Ya, kenapa? Karena nilai X-nya ini, ya, nilai X-nya ini adalah X dekat tak hingga, gitu ya, atau X menuju tak hingga. Nah, jadi kita bisa tulis ya, limit ya, sekarang dia tidak lagi X menuju tak hingga, tapi Y menuju 0. Kita ganti ya. Sehingga sin, nah ini kita tunggu dulu, kita ubah dulu yang bawah. Nah, X pangkat minus 1, itu kan X pangkat minus 1 kan 1 per X tuh. Ya, sekali lagi, X pangkat minus 1 kan 1 per X. Nah, 1 per X tadi apa? Y kan, hasilnya. Ini dia. Nah, kemudian tan. Nah, X pangkat minus 1 itu menjadi Y juga. Ya kan? Nah, kemudian untuk X pangkat minus 2, ini Kak cari dulu ya. X pangkat minus 2 itu kan 1 per X pangkat 2. Ya kan? Nah, tadi kita misalin 1 per X itu kan adalah Y. Nah, jadi kan kalau ini kita kali kedua sisinya dengan 1 per X, ya, kita kali kedua sisi dengan 1 per X, ini kan menjadi 1 per X kuadrat, kemudian ini akan menjadi Y kali 1 per X. Ya kan? Nah, kita udah ketemu nih nilai 1 per X kuadratnya nih. Jadi 1 per X kuadrat itu adalah Y dikali 1 per X. Nah, berarti X pangkat minus 2 ini, itu nilainya adalah Y dikali 1 per X. Ya, atau kita bisa tulis nanti seperti ini. Limit Y dekat 0, sin 1 per X kali Y per Y tan Y. Ya kan? Nah, sekarang kita coba gunakan konsep limit yang biasa, yaitu limit mendekati 0. Ya kan? Kalau adik-adik lupa, ini kakak tuliskan lagi. Ini ya.
Jadi limit, ya kan, X dekat dengan 0, sin AX per tan BX, itu jawabannya berapa? Jawabannya itu adalah A per B ya. Koefisien dari si sinus yang di sebelah X, kemudian dibagi dengan koefisien di sebelah X pada tan. Ya kan? Jadi jawabannya A per B. Jadi kalau misal kayak gini, limit X dekat 0, sin 2X per tan 5X. Maka jawaban limit ini adalah 2 per 5. Ya, ingat lagi teorinya. Nah, berarti ini kita bisa buat kayak gini nih. Limit Y dekat 0, ya kan? Ini kita bisa buat, ini kan 1 ya koefisien di sininya atau nilai di sininya. 1 per Y sinus 1 per X Y per tan Y. Nah, ini kan mirip ya kayak ini. Mirip kan kayak teori ini. Nah, oke. Berarti kan ini kita bisa tulis limit Y dekat 0 seper Y. Ini limit ini. Limit ini jawabannya adalah, ini kan 1 per X, ini koefisiennya 1. Berarti 1 per X bagi 1. Itu 1 per X. Nah, ya jadi jawaban limit ini adalah 1 per X. Nah, ini kan seolah-olah dia adalah konstantanya, ya. Coba lihat ini. Ya, konstantanya atau koefisiennya kita bilang ya. Nih, kan koefisiennya. Yaitu nilai dari sebelah X-nya, ya kan? Nah, ini nilai dari sebelah Y-nya itu adalah seper X jawabannya. Ya. Nah, ini kan bisa kita kalikan dengan seper Y-nya. Nah, tapi caranya kita ubah dulu, gitu ya. Kita ubah dulu. Caranya gimana? Nah, tadi kan seper X itu kan adalah Y. Ingat nih ya, di permisalannya. Nih, di permisalannya. Seper X itu kan adalah Y. Berarti kan ini kita bisa buat menjadi seper Y kali Y. Ya kan? Nah, ini kan bisa kita coret. Sehingga limit Y dekat dengan 0, ini jadi 1. Ya kan? Y-nya kan habis. Nah, limit 1 itu 1. Kenapa? Karena setiap konstanta limitnya itu lagi, dirinya lagi. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah 1. Ya. Nah, oke. Bisa dipahami? Nah, demikian pembahasan video kita kali ini untuk membahas limit trigonometri tak hingga. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.